Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, kita melanjutkan kuliah pemrosesan sinyal digital 1 MII 3605. Pada kesempatan kali ini kita akan menuntaskan mengenai desain filter FIR. Setelah kita membicarakan mengenai filter desain secara umum, yaitu berbicara tentang struktur, maka pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan mengenai masalah desain dari filter FIR itu sendiri. Pembahasan mengenai filter atau desain filter FIR ini terbagi atas 3-4 video penjelasan. Yang bagian pertama, nanti kita akan membicarakan introduksi gitu ya, pendahuluan, kemudian sifat-sifat dari linear phase filter ataupun filter FIR fase linear, dan kemudian kita baru membicarakan satu dulu mengenai teknik desain itu menggunakan window design teknik. Baru kemudian video yang kedua ya, nanti kita akan membicarakan bagaimana kalau kita menggunakan sampling frekuensi. Nah, kalau menggunakan sampling frekuensi, maka tipe filternya tidak lagi low pass, high pass, pass, band, stop, tapi bisa custom. Baru kemudian yang ketiga kita membicarakan equiripple. Nah, yang equiripple ini memang susah diimplementasikan dalam arti secara ini ya, non komputer ya, sehingga ini biasanya menggunakan computer base ini. Ya. Nah, tapi intinya bahwa desain filter ini sendiri itu semuanya adalah kaitannya dengan mendapatkan nilai-nilai ya, mendapatkan nilai-nilai koefisien ya. Nah, itu. Jadi pokoknya desain dari filter itu sendiri. Nanti kita ada lagi yang terakhir itu adalah IR, ini FIR dulu ya, adalah mendapatkan nilai-nilai koefisien sehingga memenuhi spek gitu ya. Intinya seperti itu teman-teman semua. Jadi supaya kita bisa jelas gitu ya, jelas dalam arti memang akan kita bicarakan pada bagian ini. Oke, jadi di sini kita lihat ada 5 bagian ya. Nanti di bagian yang keempat saya berikan contoh studi kasus menggunakan MATLAB ya. Tapi yang setelah kita berbicara mengenai equiripple optimal design. Nah, kita masuk ke pendahuluan bahwa sebenarnya mendesain sebuah digital filter itu bisa kita lakukan dalam 3 langkah. Ya, yang pertama, Anda harus menentukan spesifikasi. Ya, harus menentukan spesifikasi. Ya, itu penting sekali karena spesifikasi itulah yang nantinya menjadi feature dari filter itu sendiri. Nah, spesifikasi ini biasanya memang ditentukan oleh untuk aplikasi apa. Ya, jadi karena kita punya 4 macam itu ya, ada low pass ya. Kemudian ada high pass, kemudian ada band pass, dan ada band stop. Nah, mana yang akan kita butuhkan? Kalau misalnya kasusnya itu adalah meloloskan atau memfilter frekuensi rendah, ya berarti kita pakai high pass. Jadi hanya frekuensi tinggi yang diteruskan. Nah, kemudian dari spesifikasi ini kita turunkan approximation-nya atau perkiraannya. Ya, kita bisa menggunakan berbagai cara, menggunakan berbagai konsep, berbagai macam mathematical methods yang nantinya kita pelajari untuk menghasilkan deskripsi filter yang mendekati spesifik yang kita inginkan di sini. Nah, ini ya. Jadi perkiraan itu seperti itu. Baru kemudian kita bicara implementasi, karena implementasi berarti kita sudah mendapatkan persamaan beda sistem HZ atau impulse response HN ya. HN ini HN itu karena discrete ya, atau HZ dalam
frekuensi domain. Nah, ini pada gambar 71 di sini merupakan spesifikasi filter FIR yang bentuknya adalah low pass filter ya. Jadi ada yang istilahnya passband ripple. Jadi bagian ini yang meneruskan, bagian ini yang menahan. Jadi ini pass, ini hold ditahan. Jadi ada bagian, kemudian ini ada transisi di sini, ada 3 bagian, 1, kemudian hold 2 dan 3. Jadi kita menggunakan absolut dan yang bawah ini adalah relatif ya. Jadi ini stop band ripple. Jadi masih ada yang namanya ripple atau tingkatan untuk bisa diterima gitu ya, ripple-nya itu ya. Jadi bisa saja nanti gini ya, gini, baru kemudian gini, nah gini, gitu, semacam itu ya hasilnya. Jadi ada transition band, ini lebarnya kita juga bisa menentukan. Nah, ini rumusnya ini ya, rumus dB scale atau skala desibelnya minus 20 log, ini HJ omega dan HEJ omega maksimum. Jadi kita harus tahu berapa nilai delta 1, berapa nilai delta 2 dan seterusnya. Jadi angka-angka itu yang kita perlukan, omega B berapa, omega S berapa gitu ya. Kemudian kalau secara relatif seperti ini ya, jadi ada RP, ada AS. Jadi bagian-bagian itu yang apa namanya kita gunakan. Cuman biasanya kita menggunakan yang A itu. Ya. Ini yang absolut, ini yang relatif ya. Menggunakan 71, 72. Ya, ini menggunakan dB scale. Ya, jadi kita punya RP-nya berapa, AS-nya berapa. Nah, ini tetap menggunakan delta 1 dan delta 2. Oke, jadi itu adalah yang pertama tadi mengenai spesifikasi. Nah, contohnya ini. Spesifikasi suatu filter itu passband ripple-nya 0,25 dB. Jadi passband ripple itu di sini. Ya. Di sini itu 0,25 dB. Kemudian pelemahan ataupun atenuasi stop band itu 50 dB di sini tuh. Ya. Stop band kan di sini, yang di sini nih. Ya. Turunnya ini. Ya, itu 50 dB. Ya. Maka tentukan delta 1 dan delta 2. Nah, kita lihat RP-nya, ya RP-nya adalah minus 20 log 1, ya, 1 dikurangi delta 1, 1 ditambah delta 1 gitu ya. Itu pokoknya ketemunya 0,25 gitu ya. Passband ripple. Jadi ini passband ripple namanya yang ini. Nah, itu ya, passband ripple ya. Kemudian ada attenuation ya, attenuation ini. Jadi caranya seperti itu. Ya, 0,25 sama dengan ini, maka delta 1 ketemu sekian. Ya. Kemudian menggunakan 72, ini kan 50 sama dengan minus 20, kan delta 1 sudah ketemu, masukkan ke situ. Berapa delta 2? Delta 2 ketemu ini. Jadi dengan demikian kita temukan sekarang delta 1-nya 0,0144, delta 2-nya 0,0032. Nah, ini ya. Jadi mudah sekali itu. Pakai MATLAB sudah langsung ketemu itu ya. Pakai kalkulator pun juga bisa, tidak ada masalah. Nah, 72 itu passband tolerance. Nah, itu diketahui delta 1-nya sama delta 2-nya. Disuruh mencari passband ripple maupun stop band attenuation. Ya sudah, tinggal bagi-balik aja. Ini delta 1 dimasukkan ke sini, kita ketemu passband ripple-nya 0,1737 desibel. Kemudian delta 1 dan delta 2 kita masukkan persamaan ini, ya. Kita ketemukan AS-nya 60 desibel. Jadi it's easy. Ya, karena rumusnya adalah ini. Nah, ini 71 dan 72. Nah, parameter desain yang paling penting adalah toleransi pita frekuensi ataupun ripple atau RIA dan band edge frequencies. Nah, apakah pita yang atau bandnya yang diberikan adalah passband atau stop band, itu adalah masalah yang cukup mudah, ya, sehingga kita bisa menjelaskan beberapa teknik desain yang awalnya itu menggunakan low pass. Ya, oke. Kita akan bahas cara mengubah filter low pass menjadi jenis filter selektif frekuensi lainnya. Nah, problem statement-nya
rancanglah low pass filter, ya, tentukan HZ ataupun difference equation-nya yang memiliki passband 0 sampai omega P dengan toleransi delta 1 and stop band omega S sampai P dengan toleransi delta 2. Nah, maka filter FFR memiliki beberapa desain keuntungan. Responnya linear, relatif mudah dirancang karena tidak ada masalah kestabilan, pasti stabil, efisien untuk diterapkan, dan dapat mengimplementasikan menggunakan basis discrete Fourier transform. Nah, keuntungannya apa? Respon fase linear. Ya, jadi masalah desain hanya berisi real arithmetics dan bukan kompleks arithmetics. Ya, keuntungannya itu. Kemudian filter fase linear tidak akan memberikan distorsi penundaan dan hanya penundaan dalam jumlah yang tetap. Jadi tidak ada distorsi. Jadi bentuk gelombang itu pasti bisa dipastikan sama itu kalau linear. Untuk filter dengan panjang M atau order M-1, jumlah operasinya adalah M per 2. Ya, yang sudah pernah kita bahas di kuliah sebelumnya, yaitu mengenai linear phase filter. Oke, itu mengenai pendahuluan. Jadi intinya bahwa kita harus mendesain atau memulai desain itu dari specification, kemudian approximation, baru kemudian implementation. Ya, 3 hal itu. Jadi apa? Yang pertama spesifikasi, betul ya. Jadi tanpa spesifikasi nggak bisa kita. Masuk mau bikin kue apa? Nggak tahu, terserah, bingung yang bikin kue. Gitu ya. Atau Anda naik taksi mau kemana Pak? Nggak tahu saya, pokoknya diajak muter-muter, nah itu pengedan itu ya, istilahnya bingung sendiri nanti. Jadi harus tahu spesifikasinya bagaimana, kemudian kita baru melakukan pendekatan dengan rumus-rumus tadi 71, 72 dan seterusnya, dan baru kita implementasikan. Nah, bicara implementasi sebenarnya sudah dibahas pada kuliah sebelum ini, yaitu mengenai struktur filter. Jadi itu diawali dengan itu ya. Pembahasannya bisa ada di belakang, bisa juga kita bawa di depan, supaya kita tahu bahwa mengimplementasikan filter itu hanya implementasi koefisien. Nah, maka yang penting yang kedua itu adalah menentukan nilai-nilai koefisien itu supaya memenuhi spesifikasi yang sudah kita katakan tadi. Nah, spesifikasi ini kita tahunya 4. Ada low pass, ada high pass, ada band pass, ada band stop. Tapi ada yang custom, ya. Ya, custom ini berarti kita harus pakai sampling frequency methods ya. Oke. Nah, kita bicarakan bagian yang kedua sebelum nanti kita bicara mengenai window design teknik, yaitu property. Ya. Nah, kita akan bicarakan bahwa bentuk dari impuls dan frekuensi respon serta lokasi dari zero dari linear phase filter, ya, itu ditentukan dengan persamaan yang sudah kita ketahui, yaitu persamaan fungsi sistem seperti ini. Ya, ini kan sudah umum, nothing difference, tidak ada yang berbeda dengan apa yang sudah kita bahas. Yang memiliki polnya itu M-1 ya, di origin, yaitu Z sama dengan 0, dan M-1 zeros located anywhere ya, jadi zeronya itu ada di mana-mana, tapi polnya itu berkumpul jadi 1 di Z sama dengan 0 ya. Maka frekuensi respon fungsinya adalah ini. Oke, gitu ya. Jadi dari sini kita tahu frekuensi responnya itu. Nah, itu yang perlu kita perhatikan, ya. Jadi ini sifatnya seperti itu. Jadi nanti persamaannya ya bentuknya ini. Berarti kita akan menentukan nilai ininya kan, nilai HN-nya, koefisien maksud saya, ya, koefisiennya. Nah, di sini ada gambaran, ya. Symmetric impulse response untuk jumlah ganjil. Jadi kalau jumlah ganjil ini jadi seperti kayak kaca gitu ya. Dan sifatnya adalah simetrik. Jadi ini sama, yang bagian kiri sama dengan yang bagian kanan, ini juga sama, ini juga sama, ini juga ya sama. Jumlahnya adalah M-1 atau M gitu ya, karena dimulai dari 0. Oke, itu impulse response HN yang pertama. Yang kedua bisa juga genap. Kalau genap berarti ada 2 ini, yang di tengah gini ada 2, yang lainnya sama ini ya, yang lainnya sama. Maka tetap jumlahnya ada M ya, dari 0 sampai M-1. Ini juga ordernya dari 0 sampai M-1. Persamaannya yang kita pakai ada 73 ya, ini 74 ya. Jadi HN itu seperti ini. Jadi yang sebenarnya kita
cek ya, mencari ini ya dari dua gambar ini dulu. Itu adalah koefisien yang tengah ini, kemudian 1 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang lainnya itu adalah simetrik ya. Yang lainnya adalah sama, jadi nggak usah diulang. Ini juga sama ini. Berarti kita hanya menemukan yang ini aja ya, yang bagian ini, kemudian kita kopikan ke sisi kiri. Nah, kemudian antisimetrik. Ya, ini jadi gambarnya 4 ya. Antisimetrik ganjil ya, berarti ini kebalikan. Yang di sebelah kanan itu kebalikan dari sebelah kiri. Ini plus, ini min ya. Tapi kalau event ya sama aja, ini kebalikan dari yang ini ya. Ini plus misalnya, ini min ya. Jadi antisimetrik. Jadi dengan demikian respon impuls Hn itu ada 4 macam ya. Jadi yang simetrik ya itu ganjil, genap ya. Kemudian yang antisimetrik itu juga ada ganjil dan ada genap. Oke ya. Nah, itu kita lihat respon impulsnya ada 4 macam, jadi supaya kita semua jadi tahu gitu ya, bahwa penentuan nilai koefisien itu bisa 4 macam bentuknya. Oke ya, ini ya. Jadi simetrik ganjil genap, antisimetrik ganjil genap. Nah, kemudian yang kedua itu adalah respon frekuensi dari HEJ omega ya. Nah, ketika kasus simetrik dan antisimetrik digabungkan dengan ganjil genap, maka kita 4 jenis filter fase linear. Nah, fungsi respon frekuensi untuk masing-masing jenis ini memiliki beberapa ekspresi dan bentuk yang khas. Nah, kita tuliskan HJ omeganya menjadi 75. Itu aja ya. Dimana HR omega ini adalah amplitude respon function ya, ataupun fungsi respon amplitude, dan bukan respon magnitude. Jadi amplitude ya, ini magnitude, ini magnitude, ini amplitude. Oke. Nah, di sini makanya ada amplitude respon dan ada phase respon. Nah, amplitude respon itu adalah real function ya, tapi tidak seperti respon magnitude yang selalu positif. Kalau amplitude itu bisa positif, bisa negatif. Yang kedua itu, ini yang pertama tadi ya, respon frekuensinya. Yang kedua adalah respon fase ya. Yang terkait dengan respon magnitude itu adalah fungsi discontinue, sedangkan yang terkait dengan respon amplitudo adalah continue linear. Oke, ini kedua respon ya. Kita lihat ini contohnya untuk mengilustrasikan perbedaan antara kedua jenis respon. Kita lihat contoh berikut, yaitu example 73. Nah, misalkan saja impuls respon Hn itu ini ya, 111, jadi indeksnya 0 itu yang ada di sini ya. Tentukan dan gambarkan frekuensi responnya. Nah, frekuensi respon pakai rumus yang tadi tuh, yang mana? Nah, itu ya 75 ya, kita masukkan ke sini. Nah, hasilnya ini. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa ini magnitude ya, ini phase. Hasilnya seperti ini ya. Karena cosinus omega di situ can be both positif dan negatif, maka pada kasus ini fase responnya adalah piecewise linear. Piecewise linear itu hanya bagian kecil saja yang linear, tidak semuanya gitu ya. On the other hand, amplitude dan corresponding fase respon adalah ini ya. Itu hasil dari yang persamaan ini ya. Jadi phase responnya minus omega tuh, ini dari sini, kemudian ini dari 0 sampai pi adalah 1 ditambah 2 cosinus omega. Nah, ini berarti phase responnya truly linear, jadi minus omega, jadi nilainya segitu terus gitu ya. Nah, ini ya, jadi magnitude respon, amplitude respon. Ini magnitude respon di sini, ini amplitude response. Nah, ini linear phase respon, ini piecewise linear phase respon. Jadi piecewise ini kayak gini. Jadi ini sudut dalam pi ya. Ini sudut dalam pi. Jadi ini frekuensi dalam pi, ini dibalik ini. Ini frekuensi dalam pi, tapi ini magnitude-nya. Ya, jadi piecewise linear phase dan linear phase respon. Nah, dengan demikian sebenarnya kita punya 4 ya. Simetrik tadi itu, simetrik ganjil genap, antisimetrik ganjil genap. Gambarannya seperti ini ya. Ini simetrik ganjil, simetrik genap, antisimetrik ganjil, antisimetrik genap.
Nah, rumusnya ini dimulai dari 76, 77, 78 ini untuk tipe 1 ya, untuk tipe yang pertama. Anda bisa lihat, bisa pause dulu untuk melihat persamaannya atau mencatat ya. Saya tidak akan lebih masuk ke situ karena ini ada penurunan rumusnya, tapi cukup Anda tahu ini. Yang kedua adalah tipe fase simetrik dengan genap ya, 79, 710, 711, 79, 710, 711. Nah, ini ya, 76, 77, 78. Nah, berapapun nilai BNHN kita tidak dapat menggunakan tipe ini simetrik dengan M genap untuk high pass atau band stop. Jadinya hanya low pass dan B pass ya, untuk low pass dan band pass. Nah, kemudian yang ini adalah tipe yang ketiga. Ya, antisimetrik, M-nya ganjil, jadi 712, 713, 714. Ya. Tidak cocok untuk tidak cocok untuk low pass maupun high pass. Jadi dia hanya band pass dan band stop. Kemudian yang terakhir yang keempat di sini itu adalah antisimetrik impulse response. Ya, antisimetrik impulse menggunakan persamaan 715, 716, 717. Bisa untuk Hilbert transformer atau differentiators. Nah, sekarang kita bisa melihat ya, ini rangkumannya. Ya, ada tipe symmetric event, symmetric out, antisymmetric event, antisymmetric out. Ya, Anda bisa lihat di sini ya, rumusnya ini semua. Ya, sudah dirangkum. Nah, ini jadi bisa ya, ini tadi bisa ya semua. Kalau yang ini kan tadi low pass sama band pass. Kandidat ini band pass, ini high pass sama band pass. Nah, sudah tersedia source code-nya HR tipe 1, HR tipe 2, HR tipe 3, dan HR tipe 4 yang bisa kita gunakan untuk mengimplementasikan salah satu dari 4 macam vector. Nah, baru kita perhatikan untuk lokasi 0. Ya. Jadi, kalau dengan cara seperti ini, maka general zero constellation itu adalah quadruplet. Quadruplet ada 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, ini seperti ini. Ya. Jika R sama dengan 1, maka super R sama dengan 1. Ya. Dengan demikian, zeros itu ada di dalam unit circle dan berpasangan. Ya. Kalau misalnya, jadi ini kan 1 J theta dan E pangkat minus J theta. Jika theta sama dengan 0 atau theta sama dengan pi, maka zerosnya merupakan the real line. Juga berpasangan, yaitu R dan super R. Karena nilainya kan ini E pangkat 0 kan 1 semua kan. R dan super R, ini R juga super R. Lokasi-lokasi zeronya seperti itu. Nah, ini bisa dilihat di gambar 73. Nah, example 74 menjelaskan ya, kita punya HN ini di sini, punya HN. Tentukan amplitude respon HR dan lokasi dari zeros HZ. Ya, karena M-nya 11, jumlahnya itu 11 yang merupakan ganjil, dan HN-nya itu simetri ya, simetri terhadap nilai ini, alfa ini ya, sama dengan 5, maka ini merupakan tipe 1 ya, sehingga dari 77 kita dapatkan A0, A1, A2, A3, A4, A5 nilainya sekian. Dengan demikian dari 78 kita dapatkan persamaan HR omeganya ini. Nah, ini kan kita masukkan toh ini. Yang ini kita masukkan ke sini kan. Nah, ini ya, ini kita terapkan dengan HR tipe 1 karena kita sudah tahu, sehingga hasilnya ini ya, impulse responnya seperti ini, amplitude responnya seperti ini, kemudian ini adalah sekumpulan koefisien dari filternya, ini adalah plot dari zero ya, terutama zero seperti itu. Jadi ada yang di unit circle ini ya, ada yang di dalam, tidak masalah ini ya, karena ini kan zero, jadi tidak mempengaruhi kestabilan. Nah, 75 juga sama ya, tapi ini kan kelihatan genep ini, tipe 2 simetri minus 4, 1. Jadi rumusnya ini ya, kita temukan dengan cara yang sama, 711. MATLAB-nya ini ya, ini kita tuliskan di sini, kita pakai tipe 2, maka hasilnya ini ya. Silahkan diperhatikan, impulse respon, amplitude respon, koefisien, pole zero plot. Nah, kemudian yang ini adalah tipe 3 ya, tipe 3. Ini contohnya, hasilnya ini. Oke ya, hasilnya ini.
Jadi agak beda amplitude responnya gitu. Tapi saya kira itu kan cuma tipe-tipenya. Yang terakhir adalah tipe 4. Ya, tipe 4 ini koefisiennya, ini rumus H omeganya. Nah, hasilnya kayak gini. Ya, jadi 77, 76, 75, 74 itu menjelaskan 4 macam tipe FIR filter linear phase. Oke, ya, itu mengenai dasar-dasar dari linear phase FIR filter. Nah, yang berikutnya ya, yang terakhir di bagian ini, nanti kita bisa lanjutkan ke sampling maupun equiripple, yaitu adalah window design. Jadi kita bisa merancang itu menggunakan yang tadi beberapa cara seperti itu ya. Tapi itu kan koefisiennya sudah ketemu. Yang contoh 74, 75, 76, 77 itu semua koefisien kan dianggap sudah tahu. Bagaimana kalau kita mencarinya itu menggunakan jendela. Jadi kita pilih dulu ya. Kemudian yang penting filter FIR-nya itu linear dan kausal. Kemudian kita pilih jendelanya yang cocok. Nah, di sini ideal low pass filter seperti itu ya, dinyatakan dengan ini, di mana omega C ini adalah cut off frekuensi. Jadi batasan antara yang diloloskan dengan yang ditahan. Dan alpha kita sebut sebagai sample delay. Oke ya. Nah, dengan demikian maka dari 718 ini kita dapatkan infinite duration ya. Respon dari filter ini itu adalah infinite duration, dinyatakan dengan persamaan 719. Itu bisa di pause, tapi ini ya, HDN itu samanya ini, symmetric linear phase. Nah, untuk mendapatkan filter FIR dari HDN tadi, maka ini kurungnya di sini ya, truncate HDN on both side untuk mendapatkan causal linear phase filter menggunakan 720. Nah, operasi ini kita sebut sebagai windowing. Jadi HN itu adalah HD yang tadi dikalikan jendela. Caranya seperti itu untuk mendapatkan causal linear phase. Nah, jadinya ini ya. Jadi ini dilakukan periodik konvolusi. Ya, karena kan dikalikan tuh ini di ranah waktu itu dikalikan, berarti di ranah frekuensi itu dikonvolusi antara jendelanya ini ya dengan filternya ini. Hasilnya seperti ini ya. Jadi ada ripple begini ya, di atas maupun di bawah, di bagian yang pelolosan dan mau bagian yang menahan. Nah, itu operasinya dalam ranah frekuensi. Nah, ini yang pertama, rectangular window, persamaannya 723, jendelanya kotak gitu ya. Kemudian yang kedua, ini ya, rectangular window ya, amplitude responnya seperti ini, accumulated amplitude responnya seperti itu. Rectangular window itu minusnya ini, first the minimum stop band attenuation adalah 21 desibel, dan itu kurang cocok untuk aplikasi praktis, harusnya lebih ya, bisa lebih besar dari 21 dB. Kemudian ada gap fenomena. Gap fenomena itu ya seperti ini tadi. Nah, ini ya. Jadi ripple ini yang kita sebut sebagai gap fenomena atau fenomena gap. Jadi kalau kita naikkan M-nya, maka width-nya atau lebar dari side lobe akan turun, tapi yang di bawah itu akan konstan. Ya. Nah, ini jadi M7 seperti ini ya, M21, M51, M101. Jadi ini naik ini ya. Jadi ini ada ripple-nya ini. Ini namanya gap fenomena. Jadi ripple-nya ini. Ini gitu ya. Nah, jendela yang kedua, jadi sebenarnya kita ya menghindari yang kotak sebenarnya. Karena kotak itu kan terlalu strict ya. Jadi di sini tuh langsung diputus, ini langsung diputus gitu. Sehingga ada jendela yang lain yang namanya Bartlett ya. Bartlett itu dituliskan dengan 725. Bentuknya ini Bartlett itu segitiga gitu ya, hampir segitiga. Kemudian Hanning. Hanning 726. Nah, seperti itu, seperti kayak Gaussian gitu ya. Kemudian Hamming ya. Hamming 727 itu kayak Gaussian. Kemudian Blackman window 728. Ya, itu beda-beda untuk M sama dengan 45 dan seterusnya, itu beda-beda. Nah, kemudian ada Kaiser ya. Kaiser itu
kita bisa mainkan di mana itu, di beta ya, di betanya itu. Nah, itu adalah modified zero order dari Bezier itu jadi 729 ya. Nah, itu kan kita bisa itu ya, beta itu mengontrol minimum stop band AS ya. Jadi beta 5,658, transisinya sekian. Kemudian atenuasi 60 dB, kalau 4,38 ini 5,8, atenuasi 50 dB. Jadi bisa kita ngatur-ngatur gitu ya. Nah, ini Kaiser window, ini tadi Kaiser ya. Jadi menggunakan 730, parameter betanya ini ditentukan itu. Jadi ditentukan apa? Atenuasinya. Nah, ini rangkumannya. Ya, rectangular, Bartlett, Henning, Hamming, Blackman. Kaiser juga ada Kaiser. Jadi Anda lihat di sini yang paling besar tuh ini Blackman. Dia bisa atenuasinya sampai 74. Nah, di MATLAB sudah ada boxcar ini rectangular, Bartlett, Henning itu Henning, Hamming, Blackman, Kaiser. Nah, Kaiser ini ada betanya, yang lain kan nggak ada. Ya, beta ini yang bisa mengatur AS tadi ya, atenuasinya. Oke, itu caranya. Ideal low pass filter ada ini ya. Untuk display kita bisa menggunakan FracZ maupun FracZM. Nah, ini scriptnya. Nah, example ini ya, misalnya kita punya low pass filter dengan spesifikasi omega sekian, RP sekian, omega S sekian, AS sekian. Tadi omega P, omega S kan tadi sudah tahu ini untuk transisi ya. Nah, maka kita pilih jendela yang cocok ya. Maka Hamming dan Henning ini cocok karena bisa 50 dB. Mintanya berapa tahu lah, ini 50 dB ya. Maka calonnya tadi itu mana? Nah, ini ya Hamming ya, Henning itu ya. Blackman itu 74, Hamming itu 53. Kita milih misalnya Hamming ya. Maka di sini RP-nya 0,25 dB ya. Design step menggunakan MATLAB seperti ini, Anda bisa perhatikan ya. Jadi ini dibulatkan dulu sel ya. Itu kalau nggak salah pembulatan ke atas gitu ya. Kemudian nilainya ini omega C adalah omega S ditambah omega P bagi 2. Idealnya ini pakai ideal ini Hamming ya. Nah, hasilnya gitu. Nah, ini ya. Hasilnya seperti ini, ideal impulse response, Hamming window, actualnya gini ya. Kemudian magnitude-nya ini. Itu ya, ini sudah 50 lebih ke bawah. Itu kita pilih 67 ya, M-nya 67 ketemu 52. Example 79, untuk desain menggunakan Kaiser ya, kita pilih aja betanya ini ya. Sekian, 52 dB. Nah, hasilnya sudah ke sini ya. Jadi itu pakai Kaiser gitu ya. Semuanya ini menggunakan Hamming, kita hanya memperkirakan kalau Kaiser itu bisa kita atur betanya untuk 52 dB ya. Ini kan RP. Nah, ini ya. The passband ripple is satisfied by this design. This practice of verifying the passband ripple is strongly recommended. Nah, ini menggunakan Kaiser gitu ya. Nah, oke ya. Nah, kemudian ini menggunakan lower stop band ya, omega 1 seperti ini. Band pass ya. Band pass filter gini. Nah, gitu ya. Gini ya. Seperti ini misalnya. Dengan angka-angka ini. Ya, kita menggunakan MATLAB ya sama ya. Ini Anda silahkan baca itu ya. Saya teruskan aja dulu. Ya, ini menggunakan MATLAB. Nah, kemudian hasilnya seperti ini. Ya, ini lumayan ini. Yang kita butuhkan kan ini. Ya. Jadi ideal kemudian digabung dengan ini ya. Hasilnya ini. The frequency response of ideal band stop filter ditentukan dengan ini menggunakan Kaiser window. Dengan filter jumlah koefisien 45, kita atenuasi 60 dB, maka saya bisa menentukan betanya sekian. Nah, itu pakai MATLAB script. Nah, ini hasilnya ya. Jadi ini sudah 60 ini atenuasinya. Oke, itu hanya main-main angka beta aja sebenarnya. Nah, ini ya bisa 60. Yang ideal ini actual, ini digabung ini jadilah actual. 712 ini untuk diferensiator. Ya. Diferensiator Hamming window ini ya. Rumusnya itu ya, plotnya ini. Jadi anunsiator tuh diferensiator tuh gambar responnya harus seperti amplitude responnya. Kemudian ini Hilbert ya. Ini banyak contoh-contoh yang di belakang
Hilbert transform menggunakan jendela Henning. Ya, ini MATLAB-nya, hasilnya seperti itu. Nah, jika Anda menggunakan signal processing toolbox, sudah ada semuanya itu, VIR1 gitu ya. Ini sudah saya berikan keterangannya, nanti bisa di-pause, bisa dibaca gitu ya, sintaksnya ataupun cara penulisan seperti itu. Kemudian ada VIR1 ya, untuk mendapatkan gitu ya, mendapatkan operasi dari filter FIF. Nah, kalau Kaiser menggunakan perintah ini, Kaiser OR. Oke ya, jadi ini adalah sekali lagi yang bagian belakang ini adalah desain filter menggunakan script ataupun fungsi-fungsi yang sudah disediakan oleh signal processing toolbox yang bisa Anda pakai ya. Mulai dari VIR1 ya, kemudian ada dengan berbagai macam parameter sehingga kita bisa mendesain high, stop dan seterusnya. Kemudian juga ada yang khusus untuk menggunakan Kaiser. Oke ya, saya kira itu dulu mengenai yang bagian pertama mengenai desain filter FIF. Berikutnya kita akan menjelaskan tentang teknik desain sampling frekuensi dan kemudian berikutnya lagi teknik desain equilibrium optimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.